Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM J1B018030. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknik Irigasi Digital yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari beberapa sistem hidroponik. Hidroponik itu sendiri ada beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem sumbu, kemudian sistem rakit apung, ketiga itu sistem NFT, yang keempat itu sistem irigasi tetes, yang kelima itu sistem pasang surut, dan yang keenam itu aeroponik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu sistem sumbu atau weak system. Sistem sumbu ini mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan itu tergolong sangat murah. Kemudian bentuk yang sederhana dan pembuatannya itu yang mudah. Yang ketiga itu frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalurnya. Dan yang keempat itu tergantung listrik sehingga biaya itu relatif mahal. Dan yang kelima itu mudah untuk dipindahkan. Tetapi di samping beberapa dari banyaknya kelebihan ini, tentu juga sistem sumbu ini mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, jumlah tanaman di hidroponikan apabila berjumlah banyak, maka akan tergolong sulit dalam mengontrol pH airnya. Kemudian yang kedua itu hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi ini bersifat terbatas. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem rakit apung. Sistem rakit apung ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik yang mengalami keberlangsungan. Kemudian yang kedua itu bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga itu perawatan yang tidak sulit dan lebih hemat air serta nutrisi. Dan yang keempat, tidak tergantung pada kondisi kestabilan ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluarannya. Tetapi sistem rakit apung ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung ini lebih cocok dilakukan dalam ruangan, sehingga bukan ditempatkan di luar ruangan. Kemudian yang kedua itu akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan dikarenakan terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu kadar oksigen yang sedikit, meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan adanya oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu sistem NFT. Sistem NFT ini mempunyai kelebihan yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya, sistem NFT ini akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Pemenuhan air dalam NFT ini memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga terjadinya proses fotosintesis yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu masa tanam tanaman menjadi lebih singkat. Sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibandingkan dengan sistem hidroponik konvensional. Dengan cara bercocok tanam hidroponik NFT ini dapat memperoleh untung lebih besar, karena kan satu waktu ini bisa kita hasilkan berkali-kali. Kemudian yang ketiga itu pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi ini lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali, karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisinya secara keseluruhan.
Di samping itu, sistem NFT ini tentu mempunyai kekurangan, yaitu perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT ini eh, tergolong mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini dikarenakan peralatan untuk merancang sistem hidroponik NFT ini cukup banyak seperti pompanya, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain-lain. Kemudian, sistem NFT ini tidak cocok untuk pemula dikarenakan sistem NFT ini tentu membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat mempunyai hasil yang maksimal. Di samping itu juga kerumitan dalam pengoperasiannya seperti pengecekan air dan nutrisi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang pemula atau baru belajar hidroponik ini, khawatirnya mengalami resiko kegagalan yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga yaitu bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil seperti pompa airnya itu dan terus menyuplai agar sistem hidroponik telah dirancang itu terus berjalan. Dimana kalau listriknya mati, otomatis sumber nutrisinya ini juga akan terhenti dan aliran nutrisi dalam pipanya itu juga tidak ada dan kering sehingga membuat tanamannya itu layu atau letoy. Kemudian yang keempat itu rentan terhadap penyakit. Apabila beberapa tanaman itu terkena penyakit, akar tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi ini akan lebih mudah menyebarkan penyakit ke tanaman lain yang berada pada jalur atau wadah tersebut. Kondisi semacam ini bisa menimbulkan kerugian. Yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Kelebihan dari sistem irigasi tetes ini, pertama itu waktu pemberian nutrisi ini harus sesuai dengan umur tanamannya. Kemudian yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Dan yang keempat itu penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Di samping itu juga kekurangannya, yang pertama itu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang itu relatif tinggi. Kemudian yang kedua itu diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman ini. Kemudian yang ketiga itu perawatan harus intensif. Kemudian yang terakhir yaitu permasalahan pada sistem pengairan, maka akan berpengaruh terhadap hasil pertaniannya juga. Kemudian yang kelima yaitu sistem pasang surut. Sistem pasang surut ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu tanaman dapat menjadi suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Dan yang kedua itu suplai oksigen lebih baik dikarenakan terbawa air pasang dan surut. Dan yang ketiga itu mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Tetapi kekurangannya yaitu biaya pembuatan itu cukup mahal, kemudian tergantung pada listrik, kemudian yang ketiga yaitu kualitas nutrisi yang sudah dipompa berkali-kali itu tidak sebaik pada awalnya. Dan yang keenam yaitu terakhir ini ya. Yang keenam ini aeroponik. Kelebihan dari aeroponik ini yang pertama, mampu mengendalikan akar tanaman, kemudian yang kedua itu mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Kemudian yang ketiga itu keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanamannya. Keempat itu, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Dan yang terakhir itu dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Tetapi kekurangannya yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, kemudian sangat tergantung pada energi listrik, kemudian yang terakhir itu mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin itu saja penjelasan
dari saya mengenai beberapa sistem hidroponik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.